Di kesempatan edisi hari ini, Rabu 16 Februari 2022, menyapa Anda dalam dialog interaktif bersama Joshua Education, ya. Dan yang menjadi topik kita di acara spesial ini yaitu kupas tuntas soal dunia vokasi. Nah, saya tidak sendiri, saya sudah bersama narasumber kita yang hadir di studio, alhamdulillah. Ini ada Bapak Alan Sudi STMT, beliau adalah Direktur dari Politeknik Bosowa, ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Alan Sudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Selamat datang di Pusat Makassar ya Pak. Baik, kita mau bahas soal kupas tuntas dunia vokasi nih Pak ya. Siap. Jadi Bosowa Education, saya juga pengen tahu bedanya sih sebenarnya. Wakili mungkin adik-adik atau mungkin masyarakat di luar sana yang membutuhkan ya, informasi mungkin terkait lembaga ya, pendidikan tinggi gitu ya, yang menyiapkan SDM atau mungkin kualitas pendidikan yang bisa siap pakai gitu ya. Nah, ini mungkin dalam konotasi bahwa kita berbicara soal vokasi, nggak Pak? Dan juga masyarakat di luar sana yang baru tahu nih, baru tercengang, ingat-ingat vokasi itu sebenarnya beda dengan bukan jurusan gitu ya. Nah, mungkin saya sebagai pengantar di pagi ini untuk menyapa seluruh pendengar juga dimanapun berada yang menyimak juga siaran kita melalui fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar atau di kanal YouTube RRI Makassar, serta juga rupanya kita live di @Politeknik Bosowa di Instagramnya ya. Baik, Pak mungkin bisa menyapa pendengar dengan menjelaskan dulu nih, rasa ingin tahu mungkin apa sih sebenarnya itu dunia vokasi Pak untuk masyarakat di Kota Makassar ini dan juga di Sulawesi Selatan yang lebih kita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya dari Politeknik Bosowa, Pak. Jadi salah satu kampus vokasi yang ada di Makassar di bawah Bosowa Education. Tentunya di Yayasan Aksamaku di sini. Jadi kalau kita berbicara vokasi di sini sebenarnya pendidikan yang mengedepankan keahlian-keahlian tertentu. Jadi kita kuliah banyak praktik. Ya, jadi kalau kita melihat sekarang ada pendidikan diploma 1, diploma 3 sampai dengan diploma 4, kita berada di diploma 3-nya. Khusus mengedepankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan praktik. Gitu. Jadi keilmuannya lebih ke arah praktis, Pak. Jadi keilmuannya lebih berarti ke praktis. Iya, betul. Baik. Seperti itu gambarnya. Nantinya mungkin menyediakan SDM yang siap pakai gitu ya. Siap. Jurusannya. Betul. Jadi dengan konsep-konsep itu kan kita mengedepankan bagaimana kita melihat industri. Jadi sistem pendidikan di dunia vokasi ini lebih banyak bagaimana mencontoh kehidupan di dunia industri itu. Jadi contoh jam kerjanya seperti itu. Bagaimana? Iya. Menyiapkan mereka lah seperti itu. Iya, betul. SDM ini udah diharapkan diharapkan saya terjun ke lapangan, saya dipakai oleh industri. Nah, kalau tadi mungkin secara halus tadi mungkin mau menjelaskan mungkin tentang vokasi dengan pendidikan umum yang di luar sana mungkin lebih ke pada keilmuan atau kesejahteraan begitu. Itu beda tipis atau beda jauh nggak sih Pak? Vokasi dan ke pendidikan kesejahteraan. Sebenarnya kalau kita melihat sekarang ini, kalau kita bagi diri kita juga ada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, kemudian ada pendidikan akademik. Jadi, kalau kita melihat, memang untuk akademik ini lebih ke arah teori, walaupun mempelajari juga tetap ada prakteknya. Jadi mungkin tidak porsinya. Jadi kalau kita di Politeknik ini, khusus untuk pendidikan vokasi, biasa rata-rata kita 60-70% itu berada di praktik. Ya, sebagai contoh di Politeknik Bosowa itu kita kuliah cuma di kampus gitu, Pak. Kuliah itu cuma 4 semester. 4 semester. Betul, dari 6 semester. 2 semesternya kita berada di industri, yaitu program praktek industri. Ya, jadi mereka langsung di sana berada di industri, bagaimana merasakan suasana industri. Kemudian pulang mereka bercerita bagaimana kehidupan di sana. Jadi itulah
salah satu kelebihan kita, khususnya Politeknik Poso, memberikan kesempatan mahasiswa untuk praktek dimanapun mereka bisa lakukan. Jadi banyak tempat-tempat di Poso, di perusahaan-perusahaan lain. Jadi yang sudah menjadi partner kita. Partner operation ini ya. Oke. Jadi mungkin saya pengen dulu bahas kenapa sih baru nih ya Politeknik ini kan namanya Politeknik Boswa gitu ya. Betul. Berarti terpisah nih Pak dari sebelumnya gitu ya. Betul. Ada apa? Ini ada turunan dari top dari pemerintah atau gimana membuka ruang ini? Iya. Sehingga terbuka lebar lain. Iya. Vokasi dunia vokasi. Ya sebenarnya kalau kita melihat ini semenjak Mas Menteri ini, Mas Menteri Nadiem ya pendidikan mencoba mengembangkan program vokasi, jadi sehingga sekarang ada dirjen tertentu, direktur jenderal pendidikan vokasi, yaitu Pak Nizam nih, ini yang apa? Sorry bukan Pak Nizam ya, ada Pak ini ya, dirjennya, tapi yang jelas sekarang dikembangkan Pak, bagaimana program vokasi ini betul-betul bisa menjadi tulang punggung perindustrian kita nanti, harapannya seperti itu. Karena melihat potensi dunia sekarang mengarah ke industrialisasi ke depannya, tentunya membutuhkan SDM yang siap pakai gitu ya, yang ada di bidangnya gitu ya, perusahaan langsung bisa klop gitu lah dengan kerjanya gitu ya. Baik, berarti ada top down. Apa yang menjadi pilihan dari Boswa Education ini untuk mengambil nih satu tantangan yang diberikan dari Pak Mas Menteri, boleh dibilang katanya membuka kanal itu? Apa nih? Apa karena kita melihat mungkin persaingan dunia pendidikan juga banyak, kan? Betul. Apa nih yang jadi gregetnya? Jadi kalau kita selalu menawarkan bagaimana itu tadi, salah satunya pendidikan kita itu 70% praktik. Ya kalau misalnya kita totalkan dari total semesternya mungkin lebih dari itu. Ya kenapa? Saya bilang tadi bahwa 2 semester betul-betul kita full berada di industri. Ya 4 semesternya itu ya terbagi lagi 70% praktik dan 30% teori. Nah ini harapan kita, jadi minimal sebenarnya kalau kita melihat mahasiswa kita itu minimal jadi apa? Ada potensi untuk mengembangkan dirinya selain untuk bekerja di perusahaan, dia juga mempunyai kemampuan untuk membangun usahanya sendiri. Dalam hal ini wirausahaan. Iya betul. Bisa. Betul. Artinya mereka tinggal pilih gitu ya. Iya. Mau masuk ke Malaysia atau jadi entrepreneur ya. Betul. Ada modal gitu. Iya. Diberikan ya. Wah, luar biasa ya. Terus untuk strategi pendidikan vokasi sendiri yang ditawarkan oleh Politeknik Boswa ini apa saja nih Pak? Jadi kalau kita berbicara dari strategi yang jelas, yaitu bagaimana kita mengembangkan di dunia vokasi ini. Ya strategi hal umumnya kita bagaimana mengembangkan ini, memperkenalkan pendidikan vokasi khususnya di Sulawesi Selatan. Memang ada survei nggak? Ada survei nggak atau sudah tahu pemetaannya bahwa di Sulawesi Selatan itu memang belum banyak yang kenal sih sebenarnya vokasi ini? Iya betul Pak. Jadi ada kecenderungan kalau kita melihat bahwa kita menawarkan kepada apa seluruh masyarakat khususnya mahasiswa kita ini apa sih tujuan kita untuk kuliah itu? Ya salah satunya saya rasa untuk bagaimana kita mudah untuk mencari kerja. Ya goalnya. Ya harapannya seperti itu. Ya disinilah kita akan mencoba mengembangkan di situ. Jadi kita tawarkan program-program supaya mereka bisa cepat untuk bisa bekerja. Jadi itu yang paling utama. Jadi program kita mengembangkan bagaimana pendidikan kita menyebut industrial based education seperti itu. Ya jadi pendidikan yang berbasis industri. Ya jadi harapannya mereka bekerja, kuliah cepat bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa lebih mudah survive karena kebiasaan kita sudah mencontoh kehidupan dunia industri. Iya. Mungkin simple ini kan apa ya? Learning by doing, langsung terjun gitu kan. Langsung dijeblosin, kamu pilih jalur ini sudah cemplungin sana dia. Tak kenal maka saya kamu nyoba gitu. Awal konsep pendidikan itu yang saya bilang tadi bahwa kita pendekatan
industrial verification. Kita juga mengacu istilah sistem 321. Jadi kita menyebutnya 321, 3 semester di awal kita belajar di industri di kampus, mempelajari konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan terapan. Kemudian 2 semesternya tadi di industri, kemudian pulang untuk mengaplikasikan ilmunya yang didapat dari kampus, kemudian dapat industri menjadi sebuah produk dalam bentuk tugas akhir. Jadi setiap mereka mahasiswa kita ini lulus, terutama untuk yang teknik ada produk yang dihasilkan dari karya tersendiri dari mereka. Betul. Lebih menggali potensi mereka. Juga begitu ya, memancing kreativitas mereka. Apa sih yang pengen produk-produk keunggulan atau yang mungkin bisa Anda hasilkan? Betul. Ya, minimal bisa membantu masyarakat, membantu memudahkan pekerjaan lah. Yang berarti ini memang untuk menggodok orang-orang menjadi yang beyond ya. Beyond. Visinya ke depan memang. Terjun tapi harus juga memberikan perubahan di dalam bahwa ada yang bisa Anda perbuat begitu. Bukan juga langsung masuk ke perusahaan terus jadi pekerja aja. Tapi harus berdiri juga di dalam. Baik. Kalau di Politeknik Boswa mungkin bisa diperkenalkan Pak, jurusan vokasi apa saja yang disediakan? Kalau boleh tahu mungkin baru tahun ini atau sudah berjalan? Sudah berjalan, Pak. Kita dari 2013. Dari 2013. Iya, 2013. Kampusnya mana sih? Kampusnya sekarang berada di kawasan industri, Pak. Dekat sekali dengan industri, di Kapasar. Oh, daerah Kapasar. Betul. Kita kampus kita karena kita pendidikan vokasi lebih cocok di daerah kawasan industri saya. Ya, jadi kalau kita menyebutnya dengan program studi. Jadi ada program studi kita ada 5. Yang pertama itu adalah perawatan mesin. Iya, perawatan. Ya. Kemudian ada teknik listrik. Kemudian mekatronika. Mekatronika ini kalau kita panjangkan mekanik dengan elektronika, Pak. Jadi keilmuannya itu ada mekatronika. Iya, betul. Kemudian ada perhotelan dan ada perpajakan. Jadi 5. Jadi ada 5 nih prodi yang disiapin atau dibuka di Politeknik Boswa ini. Satu-satu nih mungkin perawatan mesin. Mungkin tentunya kan banyak nih. Kalau di Politeknik di luar kan banyak nih Pak. Tapi mungkin lebih fokus ke 5 poin ini kenapa? Pertama memang kita carilah yang program-program studi khusus yang belum banyak di luar, Pak. Jadi sehingga harapan kita mahasiswa kita tentunya lebih mudah untuk dididik di industri. Ya seperti perawatan mesin kalau kita melihat mungkin khususnya politeknik swasta di Makassar ini mungkin yang berhubungan dengan mesin cuma ada kita di Makassar ini. Yang lain mungkin negeri ada di tapi kalau khusus swasta kita. Kemudian perawatan mesin ini penting, jadi mungkin hampir seluruh industri lah yang membutuhkan. Kalau kita berbicara mengenai perawatan tidak hanya industri. Tapi mungkin yang hal-hal di rumah tangga pun ada kegiatan perawatan yang kita lakukan. Bahkan kita mungkin tiap hari tak merasakan dengan membersihkan motor kita itu sebenarnya kegiatan perawatan yang kita lakukan. Tapi mungkin kayak ini yang sesuatu yang perlu kita kenalkan kepada masyarakat. Bahwa tidak sulit untuk masuk ke dunia perawatan itu. Tapi khusus mesin, bukan perawat orang. Itu lain. Mesin industri. Skillnya lain itu Pak ya. Ke mekatronika nih, saya baru tahu nih. Ada elektronika. Betul. Mekatronika. Kenapa nih? Mekatronika ini sebenarnya menarik Pak. Ini yang paling ini atau ini menjadi unggulan dari Politeknik Boswa? Harapan kita itu menjadi unggulan. Karena memang konsepnya itu perpaduan keilmuan antara keilmuan mekanik dan keilmuan elektronik. Jadi bagaimana? Contoh mungkin kalau sebuah pergerakan mekanik yang dikontrol dengan elektronik itu sangat luar biasa. Akhirnya jadi sebuah logika seperti itu. Tentunya harapan kita bisa mempermudah pekerjaan kita. Dan sudah banyak karya-karya kita juga yang berhubungan dengan mempermudah pekerjaan orang. Kalau tadi
mekanik yang pergerakan mekanik yang masih kita kontrol dengan kita orang, sekarang dengan adanya keilmuan mekatronika itu sudah bisa kita ada proses mesin kita kontrol dari rumah juga bisa. Memanfaatkan teknologi pengembangan gadget, betul, menggunakan PC dan sebagainya. Iya, betul. Jadi luar biasa. Nah, untuk Anda pendengar dimanapun berada, mungkin yang ingin gabung, boleh juga. Saya buka line interaktif. Siapa tahu mau nanya-nanya langsung sama Pak Al-Sudin ini yang lagi di jalan mungkin ya, bagi monitor kami, atau mungkin lagi main di fanpage-nya kami. Ya, boleh juga komen di sana pertanyaannya di kanan itu kami juga, serta juga yang lupa tadi di @politeknik Boswa di Instagram. Ya. Ada yang melihat yang memastikan sudah meraba nih Pak. Iya. Dunia industri ini kan sudah membutuhkan kenapa? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat sejarah pendirian Boswa itu sebenarnya berawal dari kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan di lingkungan Boswa. Di lingkungan khusus. Ya, itu bagaimana kita mendapatkan tenaga kerja terampil yang profesional untuk bisa mendukung perkembangan industri Boswa. Jadi itu awalnya. Ya, jadi tentunya bahwa yang namanya pendidikan tentunya tidak bisa dimiliki oleh satu orang. Ya, mahasiswa kita juga berkembang, kita juga pengen berkenalan di dunia di luar sehingga saat ini mahasiswa juga sudah tersebar. Jadi itu yang pertama keinginan dari founder Boswa ini Bapak Haji Salahuddin mengembangkan dunia vokasi untuk memenuhi tenaga kerja di lingkungan Boswa itu awalnya. Dan itu sudah terbukti artinya bahwa di lingkungan Boswa sudah menyerap SDM yang dengan yang siap pakai, ya. Betul. Kenapa tidak di spread begitu ya? Iya. Jadi sebenarnya itu kita juga sudah sampaikan bahwa kita memperkenalkan juga kepada orang lain bahwa ini kita punya politeknik Boswa, bahkan di luar Sulawesi, ya bahkan beberapa alumni kita juga sudah ada yang bekerja di luar negeri, di Taiwan, ya seperti itu. Dan tidak diragukan begitu mereka. Iya, siap. Nah, lebih dalam mungkin ya kepada adik-adik kita ini yang mungkin nantinya dari SMK, apakah ini kan SMK juga boleh kalau dikatakan vokasi juga ya, Pak ya? Iya, betul. SMK ya. Betul. Tapi yang kita berbicara soal pendidikan tingginya. Nah, mungkin nggak mereka bisa melanjutkan dari misalnya mereka SMK pengen lebih lanjut lagi lah, tapi masuknya ke politeknik Boswa. Betul. Bisa ya. Jadi kalau kita melihat memang sistem pendidikan kita yang jalur vokasi itu mulai dari SMK, kemudian ada diploma 3 dalam hal politeknik, kemudian ada sarjana terapan atau diploma 4, kemudian ada S2 terapan. Jadi itu sebenarnya kalau kita melihat memang kalau kita khususnya untuk di politeknik ini ya, jadi kesempatan yang paling besar itu adalah untuk SMK karena mereka bisa mengembangkan, melanjutkan keilmuan mereka, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk dari SMA juga banyak kita bisa mulai dari awal ya, dari sistem pendidikan kita, bahkan kita terima juga dari pendidikan seperti dari sekolah-sekolah yang levelnya SMA seperti sekolah agama pun kita ada yang masuk, kalau lolos seleksi kita akan terima. Ya seperti itu. Ya semua kita buka seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada adik-adik baik dari SMK, SMA maupun MA ya. Yang madrasah aliyah kita terima. Oh gitu ya? Iya sih. Termasuk siap diolah gitu. Siap. Jadi harapan kami itu selain tadi ya menciptakan, harapan kami ada dari yang sekolah-sekolah mereka bisa menjadi seorang yang ahli teknik dan mempunyai keimanan yang kuat gitu. Wow. Gitu. Dibekali. Jadi harapan kita. Ya. Jadi untuk Anda ini adik-adik SMK ya, pengen lebih dalam lagi, pengen lebih fokus lagi, masuk saja di Politeknik Boswa ya. Nah, nanti cari Pak Alam saja. Bisa pasti ketemu dengan saya. Nah, mungkin juga banyak ya orang tua atau mungkin
adik-adik kita di sana yang mungkin lagi cari-cari nih pengen kemana ya, mereka melalui tahun ajaran ini yang baru ke depannya, mungkin bisa dipaparkan sedikit atau gambarannya, ada nggak sih kendala atau mungkin kelemahan yang masih perlu dalam hal ini mungkin Politeknik Kusuwa ini kan sembari berjalan sembari membenahi segala betul. Dari dunia pendidikan vokasi ini. Iya. Jadi kalau kita melihat sistem kita pendidikan kita ini secara kendala, ya kita nggak terlalu besar karena kita didukung oleh beberapa perusahaan bosfor tempat kita untuk berlatih. Jadi kita bukan hanya berlatih di kampus, kita juga berlatih di industri seperti itu. Nah ini yang perlu kita tekankan kepada sebuah kalian kita kalian terapan ya. Nah kendala sebenarnya yang saat ini beberapa 2 tahun ini semenjak COVID ini ya, pandemi ini itu yang agak susah karena kita pendidikan yang berbasis keterampilan. Jadi kalau kita berada di rumah pendidikan jarak jauh agak susah kita mengembangkan keterampilan kita. Ya mungkin kalau berhubungan dengan yang teori masih bisa kita kembangkan, tapi untuk praktek ini ya, yang praktek ini agak kesulitan kita dalam hal ini, maka mau tidak mau dengan kondisi yang terbatas kita harus terutama untuk praktek mahasiswa harus masuk tatap muka dengan kita. Iya. Itu pasti kualitas ininya berbeda. Contoh Pak ya, saya bisa mengajarkan kelas. Ini saya bidang pengelasan. Kalau saya harus praktek kan harus online dan pelajaran mengelas agak susah ya. Jadi hanya menonton YouTube itu mereka tidak merasakan bagaimana panasnya. Ya kalau hanya mereka menonton nggak dapat apa-apa. Skill itu harus dilatih, ya, harus diterapkan, harus dicoba. Kalau kita tidak coba nggak akan bisa dapat. Ya, kalau kita hanya membaca teorinya nggak akan bisa dapatkan untuk keilmuan. Jadi itu salah satu kendala kami di dunia vokasi ini semenjak adanya pandemi. Ya, jadi mau tak mau kita harus mencari jalan, ya, solusi, ya, untuk bagaimana mahasiswa kita tetap bisa belajar dengan baik, ya. Keahlian mereka dapatkan tentunya dengan regulasi-regulasi yang telah kita tetapkan untuk bisa masuk ke kampus kita untuk belajar. Jadi selama ini ataupun mungkin punya strategi khusus selama pandemi ini bagaimana cara teknik pelajaran atau pengajaran begitu ya di Politeknik Kusuwa bisa tetap berjalan maksimal? Iya, tetap berjalan maksimal dengan strategi yang kita lakukan ini seperti tadi bahwa mungkin teori masih bisa kita online kan, ya, tapi praktek harus kita praktekkan gitu. Tapi karena kita memang di Politeknik biasanya siswanya juga terbatas, tidak jadi paling kita ada satu kelas jumlahnya 24 orang, jadi kita masih bisa kita atur gitu. Agar proses pendidikan bisa berjalan dengan baik selama pandemi ini. Kalau untuk tahu mungkin sekarang gambaran di Politeknik Kusuwa sudah berapa banyak mahasiswa nih yang sementara berjalan? Ya, kalau kita lihat mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 penerimaan seperti itu, dan tiap tahun kita itu paling menerima sekitar 100-150 karena ada kuota karena kan bagaimanapun di Politeknik ini kan keahlian terapan yang banyak ya, jadi bukan hanya di dunia teknik, bahkan perpajakan keahlian terapan yang harus menggunakan peralatan tertentu dan tidak bisa satu alat digunakan misalnya ramai-ramai. Ya, paling tidak harusnya harapan kita satu alat digunakan untuk satu orang. Ya, jadi mereka benar-benar langsung terjun menggunakan peralatan itu, bukan hanya melihat merasakan, tapi benar-benar mempraktekkan peralatan tersebut. Jadi berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi karena itu saya bilang tadi bahwa kita ini transformasi ilmunya juga ini ya maksimal. Betul. Jadi harapan kita fokusnya ya satu alat itu bisa digunakan yang mungkin maksimal 2 orang lah. Kalau rame-rame mungkin mereka banyak yang lebih enggak kan ya. Iya. Kemudian ada perpajakan, ya kita siap menerima untuk 2 kelas kok. Ya, perpajakan ini mungkin bisa sampai 60 lah. Bisa 60.
Kemudian ada perhotelan juga. Ya, perhotelan sekitar 30 siswa bisa kita terima. Tapi itu bersamaan proses penerimaan. Bersama. Ya. Artinya saat ini tinggal begitu terbuka, Betul. Ya, sekarang gelombang-gelombang. Ya, langsung. Silakan memilih berdasarkan minat Anda. Ya. Jadi ada proses seleksi juga. Betul. Jadi dari kuota katakanlah 30 untuk satu prodi ini ya. Iya. Mungkin ada 100-an kan diseleksi seperti apa? Kalau boleh isi langsung. Iya. Jadi sebenarnya ada, kita lihat potensi akademiknya juga. Ya, melalui. Tapi kita untuk saat ini sangat mengundang. Jadi ada jalur undangan yang kita harapkan dengan ukuran tertentu kita mengundang semua untuk saat ini sampai dengan bulan Maret atau April ya, itu masih kita bebas teskan, tapi memang ada kuota dari sekolah. Ya istilahnya kita jalur undangan gitu. Iya. Oh, ada gitu, ada. Ya. Jadi ada batasan nilai tertentu yang kita berikan kepada calon siswa untuk bisa masuk. Kita hanya wawancara. Kita melihat potensi wawancara bagaimana, dan termasuk untuk teknik itu ada ini warna, buta warna ya, tes di situ nih. Ada tes buta warna yang kita berikan itu. Ya, jadi ini penting bagi kami karena itu sebuah pendidikan. Itu saya rasa kita harus bukan hanya melihat berapa jumlah kita masuk, ya, tapi kita juga melihat bahwa mahasiswa itu punya potensi di sini. Jadi itu melalui seleksi wawancara. Yang itu yang kita berikan. Jadi memang cari yang potensial. Iya. Potensinya ini tinggal, ya kan nanti tinggal diarahkan. Iya. Gitu, ya. Harapan kita. Betul. Iya. Harapan kita benar-benar tahu bahwa akan masuk ke sini, jurusan ini apa dipelajari. Harapan kita itu melalui wawancara itu kita menjelaskan. Bahkan ya mungkin kadang-kadang mereka ternyata salah pilih saya, bisa nggak pindah ke jurusan lain? Ya silakan. Bukan pada saat wawancara itu. Wawancara tuh. Iya. Artinya ada yang dari situ bisa melihat juga potensi mereka lebih kemana gitu ya. Betul. Jadi tidak serta-merta saya pengen yang ini, terus mungkin kamu lebih bisa Ya, di sini. itu kadang-kadang kita arahkan juga karena biasa baru begitu baru nafi ya. Karena banyak dari SMA Pak, yang SLT SMA seperti itu, yang datang begitu kita wawancarai, mereka mau masuk, bayangin aja perawat bagaimana seperti itu, ternyata kita masuk perawatan mesin begitu kan. Nah ini yang kita berikan edukasi juga, kayaknya Anda lebih cocok ke sini, ke jurusan ini, Anda lebih cocok ke jurusan ini, sebenarnya itu. Jadi kita edukasi melalui wawancara itu juga kita melakukan edukasi terhadap siswa kita. Baik. Jadi ada tahapan ya, tapi Anda tidak perlu khawatir. Gitu. Kalau memang punya potensi, punya minat, bakat di bidang program studi yang dibuka ini, bisa ya untuk gabung di Politeknik Boswa ini, karena memang pendidikan vokasi yang ditawarkan ini memang lebih ke skill, dan tentunya langsung lah yang ditawarkan tadi adalah menyiapkan Anda menjadi SDM yang bisa langsung diserap oleh dunia kerja. Ini kalau mungkin ya kepada masyarakat juga kita mungkin jangan sampai mungkin ada yang mengatakan ini apa bedanya dengan politeknik lain, mungkin ada jargon aja nih bisa langsung diserap dunia kerja, yang nyatanya kami juga yang harus berjuang gimana nih Pak? Ada meyakinkan nggak sedikit kepada masyarakat bahwa lulusan kami itu nggak ini deh, nggak terbuang percuma. Betul Pak. Jadi ini kita melihat sebenarnya kita mulai dari kegiatan sistem pembelajaran kita yang saya bilang bahwa kita sudah melalui pendekatan industri yaitu industrial based education. Kita juga melalui pendidikan dengan sistem 321, 3 semester kita belajar di kampus, kemudian 2 semester kita belajar di industri, dan 1 semester itu membuat sebuah peralatan karya kita berdasarkan ini. Nah inilah yang saya ingin kan bahwa salah satu konsep kita di industri, ya berada di industri selama 2 semester disitulah sebenarnya mahasiswa mulai mencari dia akan kemana untuk bekerja.
Jadi kadang-kadang mahasiswa ini banyak hal yang penting yang perlu diketahui oleh masyarakat mengenai kesiapan bahwa kita ini siap kerja, ya. Bahwa kita ini mahasiswa kita ini cepat mendapatkan pekerjaan. Nah ini yang perlu kita juga sampaikan kepada masyarakat bahwa ya dalam hal ini penting untuk mereka ketahui bahwa kadang-kadang mahasiswa sendiri, jadi ada kita tidak bisa menyalahkan sebagian besar oleh pendidikan yang mengatakan seperti itu. Bahwa kadang-kadang ada sumber pekerjaan yang kita berikan ke masyarakat, ke mahasiswa kita, itu dia, saya pengennya bekerja di Makassar. Yeah. Saya tak mau terlalu jauh dari ruangan karena ini sebenarnya yang perlu kita jaga bahwa saya tidak berbicara hanya politeknik, semua, ya semua pendidikan seperti itu. Ya, bahkan ada tawaran misalnya ke Papua, mahasiswanya nggak ada yang mau bekerja seperti itu. Dan paling tidak kami menyiapkan mahasiswa itu kalau di politeknik mahasiswa itu biasanya umumnya paling tidak di awal itu sudah mengarah ke tempat dia praktik dulu. Ya selama 2 semester berada di industri, di situ melihat potensi mereka, di situ ada kesempatan untuk bekerja dan hampir boleh katakan 90% ya tempat mereka bekerja itu pasti menawarkan kepada mereka sudah selesai langsung sini aja. Nah itu paling tidak sebagai loncatan awal mahasiswa kita. Setelah itu ya terserah mereka. Ya, artinya kalau di kampus mungkin ya sebagai dosen, pengajar, mungkin juga membimbing mereka, gitu ya. Kalau mungkin ada hal-hal yang terkait dunia kerja atau apa itu pasti akan memberikan juga solusi kepada Anda, gitu ya. Seperti apa, bagaimana pertimbangannya. Gitu. Tapi memang kalau melihat tadi kendalanya bahwa masih banyak begitu yang pengen terjun, tapi ya saya nggak mau jauh-jauh. Sekarang kan tantangannya belum. Iya, betul. Artinya kesempatan itu terbuka secara global juga, bukan hanya di Sulawesi Selatan. Gitu. Kalau bicara misalnya nih, besi dan seperti itu, sebuah perusahaan besar bangun di Papua, itu kan tenaga skill yang. Kenapa harus tidak ada ini kan? Itu yang harus di. Namanya juga SDM yang siap begitu ya, ibaratnya prajurit lah, siap tempur di mana saja nih. Dia sudah skill, dia udah tunjukkan tugasnya gitu ya. Gimana tuh untuk membangun kepercayaan sumber daya manusia seperti itu, Pak? Nah ini itulah yang saya ceritakan. ada treatment khusus lagi nih atau gimana? Nah itu sekarang kita mulai dari sekarang ya, bahwa memberikan kesempatan mahasiswa 11% terutama untuk di praktik industri dulu. Ya. Jadi saat ini kalau dulu memang di awal-awal memang kebanyakan mahasiswa cuma di lingkup Makassar, praktik industri khususnya di Sulawesi Selatan. Dia selalu menawarkan mahasiswa, cobalah Anda kenal dunia luar. Ya. Anda pergilah praktek di luar Sulawesi, bisa di Kalimantan, Jakarta, kita carikan tempat. Kita carikan tempat ada praktek di sana. Ya. Jadi supaya tahu bagaimana budaya mereka, budaya kerja, kehidupan mereka harus tahu. Jadi bukan hanya kita di Sulawesi mungkin sudah biasa kita dipanggil seperti itu. Dengan cara menyapa orang sudah biasa kita tahu. Tapi kalau kita berada di tempat lain, misalnya di Jawa, di Kalimantan beda. Ya itu yang harus kita pelajari, bahwa selain belajar mengenai industrinya, ya kita belajar juga budayanya. Jadi itu yang sering harapan kita setelah mahasiswa juga survive di daerah dimanapun. Nah itu yang penting ditanamkan juga nih bagi Anda semua adik-adik di mana berada, mungkin yang level SMA, SMK nih yang pengen langsung bersentuhan dengan dunia kerja atau merasakan sembari mengenyam pendidikan di Politeknik Boswa saja nih, biar dapat ilmunya, dapat ilmunya, skillnya, tinggal Anda nih mantapkan diri nih, mau nggak ya untuk gabung di Politeknik Boswa ini banyak. Oke, apanya sudah ada yang ingin bergabung ini? 0821 33 33 9440. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa? Ini di mana? Ayu. Ayu di mana ya? Ayu Makassar. Oke. Kita bareng Bapak Alan Suding dari Direktur Politeknik Boswa nih, kita berbicara
terkait Politeknik Boswa. Ada yang ingin dibacain? Ya. Iya. Iya. Tadinya dia tuh sebenarnya mau kerja, tapi saya bisa berbicara dulu ya. Betul. Di Politeknik itu kan katanya bisa kerja ya. Iya, insya Allah. Siap. Kalau di Politeknik Boswa itu sudah ada alumni sudah Pak. Oh. Sudah kerja di mana saja. Iya. Oh, itu putus ya. Oke. Ya. Oke, Bu Ayu di Makassar nih punya anak nih sudah apa ya lulus ini pengen cari yang bisa cepat kerja. Iya. Tapi dia mau nanya dulu nih, udah ada alumninya kan Iya. Politeknik Boswa nih nggak apa-apa. Iya. Kalau kita berbicara mengenai alumni Pak, jadi kita sudah meluluskan dari tahun 2016. Ya, itu terakhir sampai dengan 5 angkatan sudah kita meluluskan. Ya, alhamdulillah hampir setiap wisuda sudah ada industri yang walaupun tidak semua mahasiswa tertentu, ya kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Ya, yang saat ini kalau yang untuk yang terakhir, ya untuk lulusan terakhir ini tahun 2021 kemarin, ya kita pada saat wisuda mereka ada beberapa perusahaan yang masuk, yang sudah langsung merekrut mereka. Ya pertama dari grupnya Mayora grup Mayora Group, mereka langsung 3 tahun ini setiap wisuda mereka langsung tanda tangan kontrak. Kemudian ada juga beberapa perusahaan Boswa di PT Kamberian, perusahaan baru sekarang ini jadi merekrut perusahaan-perusahaan ini. Ya, jadi mahasiswa ini tidak semuanya bisa langsung direkrut pada saat itu, tapi mereka juga mencari kesempatan. Kita juga menyediakan kesempatan berdasarkan jaringan-jaringan kita untuk bisa bekerja langsung. Ya. Jadi alumni kita ini sudah tersebar, ya, sampai ke Batam. Misalnya kalau di Indonesia, misalnya Kalimantan, ada seperti itu. Bahkan beberapa alumni juga sudah mulai merekrut. Ya. Contoh kemarin ada dari satu perusahaan dari Kalimantan tuh yang sudah bekerja alumninya. Jadi dia langsung datang ke kampus, pengen mendapatkan calon karyawan lagi. Ya. Oh, jadi tinggal kontak. Iya, mereka langsung rekrut. Jadi alumni untuk alumni seperti itu. Dan kemudian di wilayah Morowali juga sudah ada mahasiswa kita. Jadi tersebar juga. Ini memang kalau melihat jumlahnya, ya mungkin belum terlalu banyak, mungkin sekitar 600-an lah baru alumni kita. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya ini harapan kita juga kepada edukasi kepada orang tua bahwa pekerjaan ini kan bukan hanya pekerjaan yang berada di industri. Ya kita berharap, sebenarnya salah satu yang kita harapkan rumah saya bagaimana mahasiswa kita ini ada yang menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Jadi ini juga perlu kita pahami kepada orang tua bahwa harapan kita kan sebenarnya masa selesai mereka kuliah, ya mereka bisa kembali ke kampungnya membuka usaha sendiri, saya usaha bengkel atau apa. Ya, cuma kadang-kadang orang tua ini Pak pengennya kok mereka bisa sarjana tapi harus kerja di perusahaan. Ini yang perlu kita berikan edukasi supaya mindset. Ya, jadi itu yang sering kita ini bahwa kadang-kadang orang tua sebagai contoh lah, misalnya orang tua menyekolahkan anaknya di bidang pertanian, tapi orang tua sendiri nggak mau kalau anaknya jadi petani. Ya. Nah ini. Ya, sekarang itu punya banyak konsep kan. Iya, sebenarnya itu. Kerja di bidang pertanian bukan jadi petaninya. Iya. Bagaimana punya sistem begitu ya. Iya. Punya sistem ataupun pengolahan. Iya, betul. Sama halnya seperti ini. Anda masuk di jurusan mesin, perawatan mesin, maintenance, tapi mungkin bisa saja Anda bisa menjadi pencipta begitu ya, kreator dari mesin itu. Kalau ada hal pengembangan baru yang bisa dikembangkan di sini gitu ya, bisa dipakai. Oke, terima kasih Bu Ayu untuk bergabung. Mudah-mudahan bisa anaknya gabung ya. Iya, atau mungkin bisa tanya-tanya langsung begitu ya. Iya, betul. Langsung jalan-jalan aja ke Politeknik Boswa, daerah Kapasan. Betul. Bisa kunjungi website kita juga. Ada di Politeknik Boswa dan xc.id. Politeknikboswa.xc.id. Oke. Untuk Anda yang ingin tanya-tanya lagi, kita masih sama Pak Alam
di SSTN, Direktur Politeknik Boswa, di perbincangan kita bersama Boswa Education ini terkait tugas punya vokasi. Saya masih tunggu 082133333940, tapi saya mau kembali udah bunyi lagi nih. Baru saya mau bunyi tapi bunyi lagi. Oke, kita terima dah. Ini di belakang Bu Ayu nih. Halo. Halo. Putus. Ya. Dan pendengar, saya di sesi terakhir ini ya, mungkin ada Pak Alan sembari menanti mungkin bila masih ada yang ingin Anda tanyakan silakan 0821333940. Kalau tadi mengenai lulusan ya, insya Allah akan ada jalannya begitu selama di dalam pendidikan ini tentunya menunjukkan kualitasnya juga Pak ya, karena perusahaan-perusahaan di luar sana ya tentunya memilih pasti yang siap begitu Pak ya, benar-benar siap ya, memang sudah direkomendasi juga di organisasi bahwa ini memang sudah siap dengan apa yang Anda butuhkan. Bagaimana nih Pak, mungkin di sesi ini bagaimana bagi adik-adik di luar sana atau orang tua yang ingin anaknya itu bergabung di Politeknik Boswa? Ya, jadi ada beberapa yang kita lakukan di sini. Yang pertama sebenarnya kita saat ini juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi pada saat kami berada di sana bisa langsung mendaftarkan. Ya, langsung saat ini sosialisasi bisa ya. Tapi saya tanya dulu Pak ya. Ini tampaknya ada yang gabung lagi, mungkin belakang Bu Ayu. Halo. Halo, assalamualaikum. Siang dengan siapa nih Pak? Agak kecil suaranya. Pak Ridwan. Ridwan di mana? Di Goa. Goa, oke. Silakan, saya bersama Bapak Pak Alan ini dari Politeknik Boswa. Oh. Oh, baru monitor berarti. Baik, itu aja. Baik. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin bisa dimonitor sekarang ya Pak Ridwan ya. Karena baru monitor ini rupanya. Pengen nanya nih, apa saja sih yang ada di Politeknik Boswa mungkin dalam ini ya program studinya gitu. Iya. Baik, saya langsung kepada Pak Ridwan. Terima kasih sudah sempat masuk di sini bertanya kepada kita. Jadi kalau prodi kita yang pertama itu ada prodi perawatan dan perbaikan mesin, kemudian ada prodi teknik mekatronika, kemudian ada prodi teknik listrik, kemudian ada perpajakan dan perhotelan. Jadi ada 5 program studi. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, Pak, sebenarnya kita susah bahwa kita tinggal masuk ke web Politeknik Boswa. Di website. Ya, di sana tinggal PUD, sudah bisa langsung mendaftarkan diri Anda. Oh, gitu. Ya, jadi sederhana. Jadi kemudian kalau mungkin berada di, saya tidak tahu Pak Ridwan tadi sebagai orang tua atau sebagai siswa atau bagaimana. Ya, kami juga ada kunjungan-kunjungan ke sekolah. Pada saat kami datang ke sana kita juga bisa langsung mendaftarkan diri. Langsung ke rekan-rekan kita yang berada di sana. Baik. Jadi kampusnya di tadi di Kawasan Industri Makassar. Di sana kampusnya lengkap lah dengan fasilitasnya. Iya. Oke. Jadi mungkin jalan-jalan dulu Pak Ridwan. Iya. Jalan-jalan dulu ke sebelah kampus itu saya tahu mau lihat di kampusnya Politeknik Boswa. Kami sangat senang Pak kalau ada kunjungan-kunjungan seperti itu, melihat bahwa mahasiswa kita ini loh ada karya nyata dari mahasiswa kita, ya bukan hanya berupa sebuah kertas, berupa sebuah iya, tapi benar-benar hasil sebuah produk yang juga digunakan tadi. Baik, untuk yang mendaftar juga ini baik yang fresh graduate atau mungkin apa nih Pak? Ya, kita utamakan jadi ada usia Pak, ya usia mereka ini kan dengan harapan juga mereka selesai itu biasa kadang-kadang di perusahaan juga pada saat menerima fresh graduate ada batasan-batasan umur.
harus 25 tahun. Jadi kita saat ini sampai dengan 22 tahun. Jadi untuk fresh graduate bisa, lulusan tahun kemarin 2 tahun yang lalu masih bisa. Oke. Masih ada waktu untuk di belakang Pak Riwan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa Pak? Iya, halo. Suara Anda sudah jelas nih Pak. Iya, halo. Dengan siapa? Hah? Dengan siapa ini Pak? Oke. Oh, mungkin dengan ini ya. Saya mau pindah posisi gitu ya. Ada di mana? Oke, terima kasih. Baik, mungkin dilanjutkan Pak diberi ya kesempatan kita terakhir nih ya. Iya. Jadi tidak perlu ragu untuk mendaftarkan. Betul. Ya, maksimal tadi 22 tahun. Iya. Ada lagi nih. Ayo, mungkin bisa gabung sekarang. Halo. Ya, halo. Oh, namanya ini. Baik. Nggak bisa gabung. Ya, lanjut Pak. Ya. Halo. Jadi itu yang tadi yang saya sudah sampaikan bahwa silakan. Jadi banyak kalau misalnya kalau Anda melewati juga di daerah industri, dari kawasan industri, silakan mampir. Ya, kami membuka kesempatan seluas-luasnya. Bila saya pengen masuk ke sana melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sini, kita persilakan gitu kan. Mau bertanya-tanya tentang apa kepada dosen maupun mahasiswa bisa juga langsung ke sana. Ya, jadi mungkin mahasiswa yang lebih enak, yang lebih pasti. Ya, apalagi juga mungkin kalau adik-adik kita yang ini sekarang kan memanfaatkan dunia media sosial. Itu banyak tuh. Jadi di @politeknik Boswa di Instagram. Ya, itu sudah bisa dapat infonya juga gitu kan. Baik, mungkin sebagai closing statementnya Pak Alam kepada seluruh masyarakat Makassar atau Sulawesi Selatan terkait dunia vokasi yang ditawari di Politeknik Boswa. Iya, ya terima kasih. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa. Jadi saya hanya memberikan bahwa alasan kita memilih Politeknik Boswa bahwa kami di sini mempunyai peluang besar untuk bekerja di perusahaan Boswa dan mitra Politeknik Boswa. Kemudian kita praktik ya di berbagai instansi, terutama 2 semester itu yang melalui kegiatan program praktik industri. Kemudian ada kurikulum juga kita tawarkan, industrial based education. Kemudian jadi selain praktik ya, selain praktik industri, ada praktik kampus yang dilaksanakan di perusahaan. Contoh misalnya perhotelannya langsung di hotel prakteknya yang di Boswa kayak Arya Duta, ada hotel dan seperti itu. Untuk yang lain juga bisa di pabrik semen, kayak industri gas, jadi keilmuan benar-benar mengarah ke industri. Kemudian kita juga praktiknya 70% praktik, 30% teori. Jadi itu tawaran kami kepada seluruh mahasiswa. Kemudian untuk pendaftaran bisa langsung ke politeknikboswa.ac.id/pb. Nah, di sana juga ada tawaran-tawaran untuk beasiswa. Jalur pendaftaran kita ada jalur undangan, kemudian ada jalur prestasi, kemudian ada jalur subsidi pendidikan, hafiz dan hafizah juga diterima. Ya. Kemudian ada sibling, kemudian ada jalur pengurus OSIS yang baru-baru ini kita laksanakan bersama Boswa Education. Kita undang seluruh pengurus OSIS yang berada di Sulawesi Selatan, di Makassar ini untuk bisa mendapatkan informasi ini. Jadi itu silakan, bahkan kalau mau kontak langsung kita juga ada di brosur kita beberapa kontak person. Bahkan kalau mau dengan saya langsung juga bisa. Siap, kita layani. Baik. Pokoknya jangan malu bertanya atau pengen tahu lebih banyak soal Politeknik Boswa, silakan di searching begitu ya, gampang di @politeknik Boswa nih, Instagramnya ataupun juga di media sosialnya banyak. Ya. Kami tawarkan juga kepada sekolah-sekolah, guru-guru yang merasa pengen mendapatkan informasi bisa hubungi kita juga. Ya, untuk ke sekolahnya. Untuk datang saja Pak,
bisa kita sosialisasikan lah. Misalkan seperti itu. Baik, Ya. nanti kita akan lanjut lagi soal itu atau mungkin mau nanya-nanya langsung saja ke saya. Ya. Nanti saya tinggal brosurnya. Ya. Baik, baik. Karena waktu juga batasi nih Pak Alasudin, masih banyak pengen yang ditanyakan, tapi ya di next kita akan lanjutkan perbincangan kita ya. Baik, kupas tuntas dunia vokasi ini bersama Politeknik Boswa. Saya harus akhiri dulu pendengar. Terima kasih untuk perhatian bersamanya. Kalaupun ada pertanyaan, simpan aja pertanyaannya di komen atau di WhatsApp kami. Nanti kita akan lanjutkan ya. Baik, saya Abang mengucapkan terima kasih seperti itu juga bersamanya. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.